nama saya Dr. Farhan Badafi, Spesialis Bedah Saraf. Ya, saya adalah ASM di Divisi Bedah Saraf, Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Brawijaya. Kebetulan saya memegang sekaligus juga sebagai kepala divisi neuropediatrik di Departemen Divisi Bedah Saraf, Departemen Bedah FKUB. Itu mata kuliah yang saya ampu adalah neuropediatrik. Ya. Nah, kemudian juga mengampu neurotrauma. Ya. Pada kesempatan mendampingi mahasiswa elektif ini, maka saya mengajak anak elektif itu untuk mengikuti berbagai kegiatan yang saya lakukan pada saya sendiri ya di Rumah Sakit Saiful Anwar ini sebagai bagian dari mereka menyiapkan diri untuk lebih siap menerima materi-materi perkuliahan, karena dengan mereka terpapar oleh kondisi yang sebenarnya akan mereka hadapi nanti pada waktu poskap ya, dan pada saat jadi dokter, mereka sudah mengenal yang kalau saya sebenarnya nggak pernah kayak lihat kondisi dokter kalau misalnya di operasi itu seperti apa gitu. Jadi waktu operasi itu tahu dokter itu kerjasamanya harus gimana. Terus ternyata kalau perawat itu juga bisa melakukan tindakan. Dapatkan. Ya. Kalau dari saya mungkin karena saya tuh orangnya lebih suka pembelajaran yang langsung lihat gitu kan dok. Jadi kemarin waktu ujian akhir semester patient safety itu kita tuh bisa ngerti gitu tahapan operasi kayak untuk tata laksana dari kepasiennya itu harus cukur rambut dulu atau harus masuk ruang operasi dulu gitu. Jadi kayak sebenarnya saya bisa jawab pertanyaan itu tuh bukan dari kuliah tapi dari elektif kemarin tuh. Soalnya dokter Vera kan ini membersihin kepala adiknya juga, harus buat tunjuk-tunjuk dia, jadi kayak kita tahu gitu ya. Mungkin kalau dari saya, kalau misalkan dari yang teori dipelajari di FK itu ada beberapa yang kurang sesuai di lapangannya. Kayak misalkan dari recapping jarum itu kan biasanya dokter Andes itu langsung masukin jarumnya kayak gini, tapi kalau misalkan kita diajari di teori kan memang harus dari bawah, nggak boleh ada tangan lain biar nggak tertusuk gitu. Iyalah, nggak boleh itu. Bahkan sampai di OSCE itu ada yang disalahkan gara-gara recappingnya di jarum. Saya mungkin perbedaan yang paling terasa itu konsepnya kalau kita belajar di kampus dan di rumah sakit sih, Bro. Soalnya
kalau di kampus itu kan karena perguruan tinggi dan dasarnya masih ilmiah, jadi kita banyak disiram sama teori-teori kan, mulai dari selulernya seperti apa, molekulernya gimana, fisiologinya bagaimana, baru mungkin penyakit belakangan. Cuma kalau di klinik itu atau di rumah sakit fokusnya langsung ke oh ini kasus yang sering kita dapatkan adalah ini, nanti gejalanya seperti ini, kita tindakannya ini. Jadi kalau secara konsep ya lebih sederhana juga buat di lebih sistematis kalau saya melihatnya gitu. Mungkin kalau dari saya juga suka pengalaman secara langsungnya sih dokter. Jadi selama kuliah tuh kan kayak ya gimana gambaran pas udah jadi dokternya nanti, mungkin dari visit pasien itu sebenarnya saya nggak ada gambaran gimana dokter dari perbedaan ruangan-ruangan HCU, ICU gitu. Jadi itu sendiri saya juga nggak tahu kan. Terus ya udah kayak gimana pas mau masuk ruang OK tuh ganti baju dulu, nyari baju di lantai berapa, terus ya secara sistem keseluruhannya sih dok, gimana gambaran pas udah jadi dokternya gitu. Mulai dari menghadapi berinteraksi dengan pasien, berinteraksi dengan interdisiplin lain ya, dengan perawat, dengan bagian yang penunjang lainnya, atau dengan sesama dokter ya. Kemudian bagaimana juga itu masalah komunikasinya ya. Kemudian bagaimana mereka menangani pasien, mulai dari melakukan anamnesis, memberikan pemeriksaan fisik, membuat diagnosis, melakukan treatment, yang melakukan edukasi, itu semua mereka melihat. Nah, sehingga apa? Anak didik ini mereka tahu ya, oh iya, saya butuh itu, saya butuh sesuatu yang sedemikian yang saya butuhkan. Sehingga apa? Mereka pada waktu menerima perkuliahan ya, perkuliahan yang resmi ya di kampus, mereka itu lebih tahu apa yang mereka butuhkan, dan mereka akan merasakan feelingnya beda ya, dibandingkan mereka tidak tahu medannya seperti apa nantinya akan mereka hadapi. Lalu mereka menerima teori-teori, mereka nggak tahu. Nah, kalau mereka sudah tahu medannya yang akan mereka hadapi nanti, harapannya mereka akan lebih serius ya dalam menerima materi-materi di perkuliahan itu, dan mereka lebih siap. Itu saja itu. Nah, metodenya bagaimana agak? Ya, metodenya kita ajak ya mereka anak elektif ini attach dengan DPJP ya. Kebetulan saya DPJP saya senior melakukan itu, saya ajak mereka yang mulai dari morning report ya, mulai dari metode pembelajaran, kemudian mulai dari poliklinik ya, visit pasien di ruangan, ke kamar operasi ya, saat memberikan KIE dan sebagainya. Itu kita ajak, jadi mereka tes dengan kita ya. Di samping ada sedikit tentang diskusi tentang apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian di akhir kegiatan kita kasih tugas untuk mempresentasikan suatu kasus. Di situ juga ada pembelajaran mereka bagaimana cara presentasi, bagaimana cara menampilkan case report ya. Lalu kita beri kesempatan mereka untuk membuat case report ya, sebagai bentuk responsi kita terhadap pembelajaran ini. Hanya mereka akan mendapatkan banyak hal yang mulai dari metode dari klinik di pemeriksaan pasien, penanganan pasien secara umum, dan juga ada yang sifatnya adalah presentasi ilmiah. Mereka juga ada
sehingga pulang mereka balik ke kampus mereka harapannya akan lebih siap. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.